Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'dah. Bapak ibu saudaraku kaum muslimin, warga kota Padang dimanapun berada, yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah senantiasa selalu diberikan kesehatan, keselamatan dari Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Kami dari Kementerian Agama Kota Padang melalui penyuluh agama fungsional mengajak dan mengulang kembali, himbau kepada masyarakat khususnya di Kota Padang agar senantiasa mematuhi segala peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, baik secara nasional maupun secara regional. Peraturan yang telah dikeluarkan oleh Bapak Presiden dan juga peraturan daerah yang telah dikeluarkan oleh Bapak Wali Kota Padang tentu senantiasa harus selalu kita patuhi. Agar apa? Agar tidak banyak bertambahnya masyarakat kita yang tertular terhadap penyakit atau wabah yang telah menjalar ke seluruh dunia, khususnya di Kota Padang. Sebetulnya virus corona ini historinya bagaimana? Di awal tahun 2020, saudaraku, seluruh dunia terguncang oleh suatu penyakit yang mematikan yang disebabkan oleh virus. Virus itu bernama Corona atau COVID-19. Menurut Ketua WHO, Tedros Adhanom, dalam suatu pertemuan di Jenewa pada hari Selasa tanggal 11 Februari tahun 2020, COVID-19 ini merupakan akronim atau singkatan dari CO. CO itu artinya adalah corona, V yaitu virus, dan D untuk disease artinya adalah penyakit. Sedangkan angka 19-nya itu adalah tahun penemuannya. Tahun penemuannya di kota Wuhan, Cina. Tepatnya pada tanggal 31 Desember tahun 2019. Dan menurut beberapa referensi yang kita lihat, kita baca dan kita dengar, bahwasanya virus corona atau COVID-19 ini menyerang sistem pernapasan manusia. Mungkin kita pun masih ingat pada kerabat dari virus ini beberapa tahun yang lalu sebagai penyebab dari SARS dan MERS yang dinyatakan berasal dari hewan lalu menular kepada manusia. Begitu juga dengan COVID-19 ini. Virus corona ini tergolong pada virus yang sadis karena dapat mematikan atau dapat menyebabkan luka permanen pada paru-paru pasien, baik yang sudah terinfeksi ataupun yang sembuh. Dan secara umum, bila ada yang mengalami demam, gejala flu, batuk, dan sesak napas dalam batas waktu tertentu, ini adalah merupakan suatu gejala penyakit dari COVID-19. Maka harus ada kewaspadaan dan kerjasama yang baik dengan keluarga atau rekan kerja selama beraktivitas di dalam rumah, di ruang kerja, dan di dalam lingkungan masyarakat. Keberadaan COVID-19 yang mematikan ini telah banyak menyita perhatian dunia. Ada yang menanganinya dengan sangat serius. Ada pula yang seolah-olah tak mau tahu. Tapi karena hari demi hari penyebarannya semakin banyak, maka langkah konkret yang harus ditempuh sebagai antisipasi adalah membangun kerjasama yang baik dengan keluarga, rekan kerja, dan pihak-pihak terkait.
Saudaraku kaum muslimin, warga Kota Padang dimanapun berada yang dirahmati Allah. Penyakit COVID-19 telah menggerakkan para kepala negara untuk cepat tanggap dan peduli atas keselamatan rakyatnya. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai pengumuman untuk meliburkan anak-anak sekolah, meniadakan kuliah tatap muka, larangan terlibat dalam keramaian, termasuk larangan ke luar negeri, baik untuk melaksanakan ibadah umroh, baik untuk melakukan yang namanya aktivitas rekreasi, ataupun hanya untuk kunjungan-kunjungan biasa. Namun semua itu perlu kita garis bawahi, saudaraku, bahwa apapun yang dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai bentuk kepedulian terhadap rakyatnya, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Tentunya kita sebaiknya tidak panik dan tetap tenang menghadapi semua ini dengan menempatkannya secara rasional dan proporsional. Karena hanya dengan cara ini kita bisa menyikapinya secara benar, kemudian mampu memilih tindakan yang terbaik. Dan untuk mengingatkan kita kembali pada zaman Khalifah yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab, yang menyikapi isu sebuah penyakit yang mewabah, yang namanya adalah wabah Ta'un Amwas, penyakit yang menular, yang melanda wilayah Syam pada waktu itu. Umar dan rombongan yang mendengar berita adanya wabah tersebut sebelum memasuki wilayah itu, menghadapi perdebatan dari para sahabat-sahabat yang lain. Apakah akan meneruskan perjalanan atau kembali ke Madinah? Sebagai pemimpin, Umar memutuskan tidak meneruskan perjalanan dengan alasan kita memilih takdir yang satu dan meninggalkan takdir yang lain. Artinya, ikhtiar usaha manusia menjadi penting dalam masalah ini. Dan pada bagian lain, dengan merujuk kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari yang menyatakan, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat ini. Hal ini tentunya sejalan dengan metode medis secara modern yang dikenal dengan istilah karantina. Itulah yang dilaksanakan dan dilakukan oleh pemerintah kita secara nasional, dan khususnya di pemerintah daerah kita di Kota Padang, untuk melakukan yang namanya karantina wilayah, agar penyebaran dari virus corona ini bisa diminimalisir, bisa diperkecil, agar jangan sampai mewabah kepada seluruh masyarakat, khususnya yang ada di Kota Padang. Kemudian ada tulisan dari Imam Samsi Ali yang mengingatkan pentingnya mengambil pelajaran atas berbagai peristiwa yang terjadi. Sabar kita menghadapinya, lalu mencari hikmah di balik semuanya itu. Sembari tidak berhenti untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa menghadapi masalah ini? Kita perlu menggunakan pendekatan secara rasional dan spiritual, dengan senantiasa selalu kita berikhtiar dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian, umat Islam tidak hanya berhenti dengan mengambil posisi sebagai hakim, sebagai pemutus terhadap dirinya, akan tetapi juga bisa berposisi sebagai dokter yang bisa menyikapi dan bertindak untuk dapat menolong korban. Dan pada saat bersamaan berusaha mencari jalan keluar yang dapat menyelamatkan umat manusia tanpa memandang suku, etnis maupun agamanya. Bapak Ibu Saudaraku kaum muslimin, warga Kota Padang dimanapun berada, kita tahu
Virus corona atau COVID-19 yang sedang merebak di sejumlah negara ternyata memiliki kelemahan. Hal ini tentu bisa dimanfaatkan untuk mencegah penularannya, sehingga risiko terinfeksi dari virus yang mematikan ini bisa diminimalisir. Penyebaran COVID-19 ini tergolong cepat dan belum ditemukan obat atau vaksin yang tepat, sehingga tak sedikit orang yang khawatir dengan kondisi tersebut. Dan sejauh ini para ilmuwan, para peneliti, serta para petugas kesehatan telah menyusun cara mencegah penularan melalui kelemahan-kelemahan tersebut. Dan ini perlu diketahui oleh masyarakat kita agar jangan sampai kepanikan ini senantiasa selalu ada dan selalu ada di dalam hidup dan kehidupan masyarakat kita. Apa kelemahannya? Yang pertama, virus corona ini mudah mati dengan sabun, saudaraku. Makanya kita dianjurkan untuk senantiasa selalu mencuci tangan sesering mungkin. Semenjak virus corona atau COVID-19 ini mewabah di berbagai penjuru dunia, semua masyarakat dianjurkan untuk mencuci tangan sesering mungkin. Sebab virus tersebut bisa hancur dan mati apabila terkena oleh sabun. Virus corona sendiri terdiri atas 3 bagian yang tersusun dari DNA atau RNA sebagai inti dari virus ini. Protein yang menjadi bahan baku virus untuk memperbanyak dirinya, dan lapisan lemak sebagai pelindung luar. Ketiga rangkaian itu sebenarnya tidak terikat kuat antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga saat lapisan lemak hancur akibat sabun, maka virus tersebut juga akan ikut mati. Himbauan untuk mencuci tangan menjadi cara yang sangat efektif untuk mencegah penyebaran COVID-19. Jadi kemungkinan virus berpindah dari tangan dan masuk ke dalam tubuh akan berkurang, sehingga memperkecil, meminimalisir penularan penyakit berbahaya itu kepada saudara-saudara kita yang lain. Mencegah penularan virus corona, sebaiknya rajin kita mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Hal ini harus dilakukan dengan rutin agar virus tidak mudah masuk menyerang tubuh. Bukankah kita di dalam agama Islam kita senantiasa dianjurkan untuk selalu memelihara wudhu kita? Wudhu, sebuah amalan yang kerap dianggap biasa tetapi memiliki fadilah yang amat besar. Wudhu kerap dimaknai hanya sebuah ritual membasuh anggota tubuh sebelum kita melaksanakan salat, padahal maknanya jauh melebihi itu. Wudhu mendapat tempat penting dalam kitab-kitab fikih. Dan persoalan wudhu ini diletakkan di awal pembahasan bersama dengan bahasan bersuci atau tahar. Bersuci khususnya wudhu menjadi pembuka amaliyah yang amat penting, yakninya adalah sholat. Tanpa bersuci tidak akan sah sholat seorang muslim. Dan wudhu menjadi pembuka amal-amal lain yang terlihat lebih besar. Makna wudhu secara spiritual amatlah membekas. Wudhu menjadi terminal seorang mukmin untuk membersihkan diri, bersih baik secara fisik maupun suci secara batin. Basuhan air ke anggota tubuh saat berwudhu akan menghilangkan hadas. Basuhan yang sama juga akan menggugurkan dosa kita. Pertanyaannya, saudara, siapakah makhluk yang bernama manusia yang berani mendeklarasikan dirinya bebas dari dosa? Tidak ada. Kita sebagai makhluk Allah yang dhaif, yang lemah, tak luput dari khilaf dan salah. Tentunya kita pasti berpotensi memiliki yang namanya dosa. Hanya Nabi Muhammad SAW yang memiliki sifat maksum, terpelihara dari segala dosa. Saudaraku kaum muslimin, warga Kota Padang dimanapun berada, selebihnya termasuk kita adalah gudangnya khilaf dan alfa.
Dosa-dosa yang amat kotor jikalau ia tampak itu akan menggerak dalam hati, menutup kalbu kita hingga hitam pekat, sehingga sebuah cahaya akan kesulitan menembus dindingnya dan menghantarkan hidayah. Yang kedua, kelemahan dari virus corona ini dapat dihancurkan, bisa dikalahkan dengan antibodi, kekuatan tubuh yang kita miliki. Infeksi dari COVID-19 bisa terjadi dalam beberapa tingkat, mulai dari yang ringan hingga parah. Pasien yang memiliki gejala ringan, penyakit tersebut bisa sembuh dengan sendirinya selama daya tahan tubuhnya itu baik. Sebuah penelitian yang dilakukan di Australia meyakini bila antibodi yang sehat menjadi salah satu kelemahan dari virus corona ini. Penelitian tersebut melihat secara teratur kadar antibodi dari hasil seorang pasien COVID-19 yang berusia 47 tahun dengan gejala ringan hingga sedang. Kondisi pasien tersebut secara keseluruhan sehat dan tidak memiliki penyakit penyerta seperti diabetes ataupun hipertensi. Hanya satu infeksi yaitu COVID-19 pada hari yang ke-7 sampai hari yang ke-9 semenjak gejala COVID-19 muncul pertama kali pada pasien tersebut, sejumlah antibodi mulai terbentuk di tubuh. Kondisi tersebut pertanda jika tubuh sedang mengeluarkan berbagai senjata untuk melawan virus mematikan itu. Tubuh pasien tersebut berangsur-angsur mulai membaik beberapa hari setelah antibodi di dalam tubuhnya terbentuk. Namun tentunya masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut dalam skala lebih besar lagi untuk melihat pola penanganan antibodi terhadap virus corona. Dari penelitian tersebut, masyarakat diingatkan untuk senantiasa selalu menjaga daya tahan tubuh dengan menjalani pola hidup yang sehat. Saudaraku warga Kota Padang dimanapun berada yang dirahmati Allah. Yang ketiga, kelemahan dari virus corona ini dapat kita hancurkan. Virus corona mampu dibunuh dengan disinfektan. Virus corona terdiri dari beberapa jenis, seperti yang menyebabkan SARS dan MERS. Saat ini yang menjadi penyebab COVID-19 merupakan jenis virus corona yang baru ditemukan. Namun sejauh ini diketahui keluarga coronavirus memiliki karakter yang cukup mirip. Semuanya dianggap lemah apabila harus berhadapan dengan bahan yang namanya disinfektan. Virus corona dianggap bisa tak berdaya dengan bahan disinfektan seperti alkohol dengan kadar 60-70%, sodium hipoklorit 0,1%, atau hidrogen peroksida 0,5% dalam waktu 1 menit. Mencegah penularan dari virus corona tersebut, masyarakat dianjurkan untuk membersihkan permukaan benda yang sering disentuh seperti gagang pintu, meja, dan telepon genggam dengan menggunakan cairan disinfektan. Dan yang terakhir, saudaraku, warga Kota Padang, manapun berada yang dimuliakan Allah, kelemahan dari virus corona ini, mereka bisa hancur, mereka bisa dimusnahkan karena dia melemah di suhu yang panas. Makanya kita dianjurkan oleh pemerintah untuk berjemur di pagi hari 10 hingga 15 menit. Dan sejauh ini memang belum ada penelitian yang menyebut virus corona penyebab COVID-19 lemah terhadap panas. Tetapi virus corona penyebab SARS terbukti melemah pada suhu panas. Berdasarkan data yang diterbitkan WHO, virus penyebab SARS bisa terbunuh pada suhu 56 derajat Celcius. Kelemahan virus corona ini patut untuk diketahui oleh masyarakat agar bisa melakukan upaya pencegahan penularan COVID-19 tersebut. Jadi diharapkan semua orang harus bersama-sama memerangi virus ini dan jangan anggap remeh penyebaran.
dan menyikapi epidemi global ini sebagai seorang muslim, hendaklah kita kembali kepada ajaran-ajaran agama kita. Dan berikut ini beberapa kiat-kiat yang dapat kita tempuh sebagai seorang muslim dalam menyikapi wabah virus corona yang sedang mewabah saat ini. Yang pertama, tentunya kita diharapkan senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami mohon pertolongan, ya Allah. Virus corona adalah makhluk sebagaimana makhluk-makhluk Allah lainnya, dan ia tidaklah bergerak kecuali atas perintah dan izin dari Allah Ta'ala yang menciptakannya. Oleh karenanya, kita berlindung dari wabah ini kepada Allah. Dan sebelum kita berlindung kepada kemampuan diri kita sendiri atau kemampuan makhluk lainnya, ingatlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penjaga. Berlindung kepada Allah ini bisa dilakukan dengan senantiasa membaca doa-doa pelindung yang bersumber dari Al-Quran, seperti surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ataupun doa-doa yang bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, upaya yang kita lakukan sebagai seorang hamba Allah yang beriman, tentunya berikhtiar, berusaha dengan melakukan pencegahan. Di samping berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya sebagai seorang manusia kita juga harus berikhtiar, harus berusaha dengan melakukan usaha-usaha pencegahan agar virus ini tidak menular kepada diri kita atau kepada orang-orang yang kita sayangi. Ikhtiar ini bisa dilakukan dalam skala individu maupun skala berjamaah. Ikhtiar dalam skala individu dilakukan dengan mengikuti cara-cara yang dianjurkan oleh para ahli dalam bidang ini, seperti rutin menjaga kesehatan, rutin mencuci tangan, rutin memakan dari makanan-makanan yang baik, rutin memakai masker di keramaian, serta menghindari keluar rumah dan berkumpul di tempat keramaian bila tidak diperlukan. Adapun ikhtiar dalam skala berjamaah, maka bisa dilakukan dengan cara melakukan pencegahan-pencegahan agar virus ini tidak merambah ke skala yang lebih luas lagi, seperti melakukan isolasi diri kepada mereka-mereka yang terkena virus atau mereka-mereka yang tercurigai terkena virus. Dan ikhtiar ini hendaklah dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Yang ketiga, upaya yang kita lakukan sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang hamba Allah yang beriman kepada Allah dalam upaya menghadapi wabah virus corona, yakni dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita melakukan ikhtiar-ikhtiar yang ada, maka pada akhirnya semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tawakalkan diri kita kepadanya, karena hidup dan mati kita sebagai seorang hamba semua berada di tangannya. Dan perlu kita ketahui bahwa seorang hamba akan tetap hidup bila mana memang ajalnya belum datang. Bahkan bila virus corona ataupun virus-virus lainnya yang lebih ganas daripada itu menjangkitinya. Namun bila memang sudah ajalnya, jangankan virus corona atau yang lebih dari itu, bahkan digigit semut pun seseorang bisa mati jikalau memang ajalnya telah tiba. Ajal seseorang pasti datang, namun pertanyaannya adalah apakah yang telah kita persiapkan dari amalan saleh menyambut ajal tersebut. Semoga Allah menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Dan yang keempat, upaya yang kita lakukan sebagai seorang muslim dalam menghadapi wabah virus corona ini adalah yakin kepada Allah akan kesembuhan. Bila ada di antara kita yang ditakdirkan oleh Allah tertimpa penyakit ini, maka yakinlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya penyembuh
karena ialah Tuhan yang Maha Penyembuh. Dan yakinlah bahwa tidak ada penyakit yang Allah turunkan kecuali ada juga obat yang diturunkan bersamanya. Demikianlah beberapa kiat-kiat dalam menyikapi wabah virus corona. Dan yang terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya senantiasa dijaga diri kita oleh Allah, mendapat perlindungan keluarga kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karib kerabat kita dan orang-orang yang kita sayangi dari terkena wabah virus ini. Mari kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah senantiasa menjaga negeri kita ini dan juga negeri-negeri kaum muslimin lainnya dari wabah penyakit yang mematikan ini. Dan tak lupa juga kita sisipkan doa-doa terbaik kita kepada mereka, saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan virus ini, agar supaya Allah segera menyembuhkan mereka dari penyakit ini, insyaallah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.